Alhamdulillah, Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema yang akan kita dalami pada hari ini seputar membangun keluarga Quran, dan mudah-mudahan tambah Quran. Kenapa saya bilang tambah kalau keluarga Quran biasanya keluarganya para penghafal Quran dan suka baca Quran. Tapi kalau Quran tentu mengamalkan nilai-nilainya. Memang ada fenomena sekarang ini seakan-akan menghafal Quran itu hanya sampai di otak kiri, dan otak kiri manusia itu memang cenderung suka kepada pengulangan atau repetisi. Jika tidak ditadaburi, maka seringkali kontradiktif antara hafalannya dengan perilakunya, suluknya. Nah, pada kaji kita di kesempatan yang berbahagia ini, mungkin saya juga akan banyak sedikit cerita-cerita, mungkin juga bersumber dari ayat-ayat yang saya tahu sedikit. Saya mulai soal rumah tangga ini dari pemilihan jodoh. Ini para jomblo penting untuk mendengarkan, ya. Dan gak usah khawatir. Orang Muhammadiyah itu yakin bahwa karena tingkat tauhidnya orang Muhammadiyah itu tinggi, jadi dia yakin bahwa yang tidak berpasangan itu cuma Allah. Betul? Selain Allah wajib berpasangan. Jadi nggak usah risau tentang jodohmu, sudah ada. Tapi kadang-kadang suka suudzon sama Allah. Ini betul nih, ada orang tua tanya seperti ini ketika gelisah tentang jodoh anaknya. Ustaz, mungkin nggak sih? Kenapa, Bu? Saya yakin jodoh anak saya sudah ada, tapi jangan-jangan sudah meninggal, Ustaz. Ini salah satu bentuk suudzon. Atau doa para jomblo yang terlalu progresif dan agresif. Ya Allah, jika masih di langit, turunkanlah. Jika dia di dalam perut bumi, keluarkanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Jika masih sulit, mudahkanlah. Jika sudah diambil orang lain, apa kira-kira lanjutannya apa? Bahagiakanlah gitu. Itu judulnya kasih tak sampai. Ingat kisah kedua orang tuanya Salahuddin Al-Ayyubi, ya, Najmuddin. Gelisah tentang anaknya yang sudah dewasa tapi belum juga menikah. Lalu lewat saudaranya dicarikanlah jodoh. Jodohnya orang keraton pula, anak sultan pada masa itu. Kira-kira jomblo di sini kalau ditawarin keturunan sultan mau nggak? Hah? Tergantung sultan yang mana kan gitu. Apa kata Salahuddin? Maaf, tidak cocok buat saya. Kalau keturunan sultan saja yang dipilihkan oleh kakaknya, tentu dia berusaha yang terbaik dong, cantik, salehah, kaya raya gitu. Itu pun ditolak karena tidak cocok.
Kira-kira siapa lagi kalau begitu? Lalu seloroh Salahuddin dari lubuk hati yang paling dalam. Saya kira seperti juga seloroh para jomblo di sini ya. Saya ingin menikahi seorang perempuan yang salihah, yang menggandeng tangan saya ke surga dan bisa melahirkan seorang kesatria perkasa untuk membebaskan Baitul Maqdis. Weleh, di mana nyarinya yang kayak begitu? Tetapi disitulah rahasia Allah. Saya ketika memahami ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kata-kata anfus dari jenismu sendiri, dari spesies kamu, bisa saja berbentuk fisik biologis, tapi al-arwahu junudun mujannada. Ada yang tidak bisa dipisahkan dari aspek biologis anatomis manusia adalah rohnya. Sesama orang-orang yang beriman itu ruhnya sudah diperjumpakan. Ya, ketika kopi darat, ketika bertemu di darat nanti seakan-akan sudah lama berjumpa. Sampai pada akhirnya datanglah Salahuddin ke seorang syekh. Tiba-tiba ketika sedang berbincang dengan seorang syekh, ada yang manggil di belakang, muridnya seorang akhwat, seorang perempuan. Syekh pamit kepada Salahuddin untuk melayani akhwat yang memintanya datang. Bisik-bisik terdengar bahwa dia menolak. Tapi Salahuddin yang sedang nguping ini dari jauh, kalau bahasa Inggrisnya kepo gitu kira-kira, bisa jelas setelah syekhnya berkata, kenapa kamu tolak lamaran orang itu? Dia seorang laki-laki ternama, dermawan, baik, tampan, kaya raya buat kamu. Kenapa kamu tolak? Karena suara syekh meninggi, mungkin si perempuan juga menjawab, dia memang baik, tapi tidak cocok buat saya. Siapa lelaki yang bagaimana yang kamu mau? Saya mau laki-laki yang tangannya menggandeng saya ke surga, dan dari dia saya bisa melahirkan seorang kesatria yang bisa membebaskan Baitul Maqdis. Allah. Jadi jodoh itu bukan hanya sekedar apa ya. Memang sih cari jodoh itu kan 4 kriterianya. Yang pertama, bobot bebet, bukan itu maksud saya. Tungkahul mar'ah, tentu yang dimaksud juga di sini adalah yungkahul rajul li arba'ah. Ya, selain kriteria pertama ketampanan atau kecantikannya, yang kedua keturunan siapa, yang ketiga hartanya, dan yang keempat agamanya. Wah, cari yang 4 yang sempurna kan susah. Maka mulainya dari mana? Fadhfar lidzatid dini taribat yadak. Mulailah dari kriteria agama. Kriteria agamanya kalau mulai dari situ, insya Allah kamu akan beruntung dan mendapatkan semuanya. Nah, ketika Salahuddin mendengar itu, langsung dilamar. Padahal perempuan ini dari keturunan orang biasa-biasa saja. Nah, dari situlah kemudian lahirlah, maksud saya Najamuddin ini ya, orang tuanya Salahuddin, Najamuddin ini, kemudian lahirlah dari mereka berdua Salahuddin Al-Ayyubi, yang saat itu tinggal di Tikrit di Irak, di kampungnya Saddam Hussein sana. Jadi orang-orang dari Kurdi yang membebaskan Palestina saat itu.
di punggungku masih ada duri. Ini menunjukkan tentang kedalaman dan kedetailan sensitivitas keberagaman Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau kita kan biasanya udahlah bersaudara, persatuan. Tidak ada munafik paling halus tipu dayanya itu selain Syiah. Saya perlu pertegas kalau berkaitan dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Orang timur dan barat kalau dengar nama Sultan Saladin itu pasti kagum. Ya, film Sultan Saladin, apa tuh judul filmnya kalau tidak salah, yang orang barat itu kemudian senang apa? Saladin. Jadi sampai kisah tentang orang paling gagah, the lion tuh pejuangnya orang Romawi, apa sih pejuang padang pasirnya dia itu, Lion of Desert atau apalah namanya ya. Itu pun kagum dengan Sultan Saladin. Di timur dan barat itu kagum dengan Salahuddin Al-Ayyubi, kecuali orang Syiah di Iran mengganti Salahuddin menjadi Kharabuddin, perusak agama. Ya memang mereka punya keanehan sendiri. Oke, saya lepasin dulu. Saya perlu singgung Syiah sedikit karena mereka juga baca Quran seperti kita baca Quran, tapi maknanya kemana-mana dipelintir. Dan Muhammadiyah, karena saya berada di UAD, harus ketat, terutama menghadapi kaum liberal dan terutama liberalisme di dalam tubuh Muhammadiyah itu sendiri. Berkaca dari Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, kembali ke judul awal dulu, masalah jomblo tadi. Ini kalau udah ngobrol jihad agak gerah dikit gitu, jadi perlu relaksasi. Artinya membangun sebuah keluarga Qur'ani itu memang mulai dari proses pemilihan jodohnya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu di sini memilih jodoh, kriteria utama apa, Bu? Saya kasih kasus deh, contoh ya. Menantu pertama datang, calon menantu maksud saya, calon menantu pertama kerjanya di sebuah perusahaan multinasional atau apalah, perusahaan ekspatriat, gajinya dolar. Oke, ya sholat sih, ada sih, gajinya tinggi, dolar pula, cuma sholatnya ya gitu deh. Susah menjawabnya pakai bahasa alay ini. Ya kalaupun sholat kebanyakan di samping meja kantor ketimbang ke masjid gitu. Sholat sih gitu ya, tapi itu kebanyakan di samping meja kantornya ketimbang di masjid. Padahal kan kerja tujuannya supaya kita semakin mudah beribadah kepada Allah, terutama menegakkan sholat sebagai pintu rezeki. Ini kasus menantu pertama. Menantu kedua enggak jelas penghasilannya, kerja di perusahaan Tempo dapat, Tempo enggak gitu. Ya namanya orang berjuang di jalan Allah itu kan sama kayak pejuang 45 ketika mereka bawa bambu runcing. Kira-kira berharap dapat gaji bulanan nggak di situ? Enggak. Beda dengan PNS kan? Saya pernah sakit hati dulu waktu masih jomblo. Orang di kampung saya sempat bilang begini, saya kalau nggak kawin sama pegawai negeri, mendingan nggak kawin sekalian. Karena nggak jelas masa depan dan pensiunnya. Jauh sekali cara berpikirnya. Tapi sebetulnya itu nggak jauh, masih pendek karena cuma sampai di dunia. Nah kira-kira calon mantu yang kedua kerja di perusahaan Tempo dapat, Tempo nggak dapat gaji.
tetapi jelas apa yang dikerjakannya di situ tuh ada Allah Subhanahu wa taala, ada agama Islam yang ditegakkannya, dan di situ ada manfaat bagi manusia yang banyak. Kira-kira calon menantu yang manakah yang bakal dipilih? Kira-kira nih Bu, yang mana? Anda yang ditolak, nggak usah kecewa. Udah nggak pakai dasi datangnya ke tempat mertua, kartu namanya nggak jelas, alamatnya di mana gitu. Nah, sehingga kemudian diskualifikasi. Itu karena Anda sedang akan diberikan jodoh yang terbaik buat Anda. Ini sebetulnya pengalaman pribadi yang saya ceritakan. Iya, sakit banget itu. Ditolak seperti itu. Gara-gara itu saya masih fresh graduate itu di Madinah dulu. Gara-gara itu saya melamarlah kerja di Bank Muamalat. Melamar. Tujuannya pokoknya punya kartu nama gitu. Qadarullah ditolak lagi. Baru yang menolak saya teman saya sendiri. Kalau antum kerja di sini dari Senin sampai Sabtu, gaji saat itu cuma 750.000 rupiah tahun 994 akhir sebelum Krismon, ya masih tinggi lah nilai rupiah kan. Antum kerja di sini sayang banget dari Senin sampai Sabtu. Kapan waktu berdakwah antum? Iya juga sih. Tapi saya perlu kartu nama nih gitu. Untuk menghadap mertua. Dalam hati gitu kan. Alhamdulillah ditolak. Dan saya bersyukur. Sekarang bersyukur, dulu sedih juga sebetulnya. Akhirnya saya pergi ke toko buku dan gak punya duit, bagaimana cara bikin pelatihan bahasa Arab. Saya datang lagi ke situ. Alhamdulillah diterima proposal saya. Dengan penuh izah saya datang, saya bilang, saya ajarkan kalian semua, kalian pegawai Bank Muamalah tapi nggak pinter bahasa Arab, gimana kita akan mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia? Oke? Gimana aturan mainnya? Kita terserah, ini konsep saya, ini metodologi saya, ini modulnya. Baik Ustaz, antum ajar kami 1 jam 7 sampai jam 8 sebelum masuk kantor, kami bayar 300.000 saat itu. Oke, 4 kali dalam 1 bulan. Jadi berapa? 1.200.000. Hanya ngajar 4 jam. Yes, daripada kerja di situ. Masuk pagi pulang sore. Kerja selama 6 hari saat itu. Gaji cuma 750, ini cuma 4 jam. Dapat 1 juta. Untung gue ditolak dulu gitu. Ada hikmahnya semua. Ini membangkitkan semangat para pemuda dulu, bahwa banggalah kalian dengan izzah kalian, dengan ilmu yang kalian bawa. Ya, apalagi kalau sudah bicara Quran. Ya, percayalah kalian akan berbahagia dengan Quran yang kalian bawa. Sampai di sini. Cuma saya mau tanya nih sama yang jomblo. Kalau kalian ditawarkan pada 2 pekerjaan, 1 pekerjaan, susahnya orang sekarang nih dianggap sudah kerja kalau ada gajinya kan. Kalau nggak ada gajinya kerja nggak? Hah? Nah, ini salahnya ibu-ibu. Ibu-ibu, yang namanya perempuan bekerja nggak mesti keluar rumah. Lihat tuh Maryam, apa kerjanya Maryam di dalam Al-Quran? Cuma berzikir, berdoa, beribadah, memperbaiki dan menjaga kesucian dirinya di dalam mihrabnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, didapatinya selalu ada makanan. Bahkan di dalam tafsir dijelaskan, di musim dingin ada makanan musim panas, di musim panas ada makanan musim dingin. Kalau kita mau jelaskan secara saintifik, itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Namun intinya, bahwa ketika kita berpegang kepada nilai-nilai Al-Quran, nanti jalan-jalan kehidupan ini menjadi mudah. Fine, itu pembentukan rumah tangga dimulai dari
Jomblo ini mencari pasangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pakai pacaran gitu kira-kira nih, bakal dapat keturunan bagus nggak dengan pendekatan syahwat itu? Repot lah, apalagi dimulainya dengan zina. At-tayyibuna lit-tayyibat wal khabithuna lil khabithat. Jadi buat ikhwan dan akhwat yang belum dapat jodoh saat ini, seakan-akan belum kelihatan, percayalah, jodohmu sudah disiapkan. Jauhi pacaran. Proses berpacaran itu menyulitkan kalian membentuk keluarga Qurani. Jauh tungku dari api. Kalau ingin membangun keluarga Qurani, berangkatnya dari pacaran, nggak bisa itu. Apalagi penuh dengan pendahuluan yang haram sampai kepada perzinahan. Mendingan kalau sudah nggak kuat nih, ini pun seloroh saya masih berpikir apa solusi kekinian menghadapi masalah pacaran di kalangan anak muda ini. Karena ini sudah sesuatu yang dibenarkan bahkan oleh kedua orang tua. Nah, kamu gak usah nikah dulu. Ini kan anaknya nih akhwat, dia kuliah di kampus, ingin menjauhi yang haram, datang ke orang tuanya ingin agar calonnya itu diterima. Apa kata ibunya? Kamu pacaran dulu aja deh. Banyak gak orang tua kayak begini? Anaknya disuruh berzinah dulu. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau memang sudah nggak kuat dan ini berbahaya, sudah. Kalau di Jakarta dulu ada istilah kawin gantung, di Jogja ada nggak kira-kira? Udah nikah dulu, sebagaimana Rasulullah SAW mengawini Aisyah. Tapi ini darurat ya. Saya tidak menganjurkan secara umum. Jangan dikatakan ini sebagai fatwa. Tetapi bagi yang sudah sangat berbahaya ini, mendingan kalian sama-sama kuliah, tetapi kemudian kawin gantung. Mungkin bikin syarat apa aturan mainnya, jangan sampai hubungan suami istri, dan jaga akhlak kalian supaya hati kalian tetap terjaga. Tapi untuk yang satu ini memang harus berhati-hati. Naik sekarang membangun rumah tangga. Sambil cerita saja. Ya, saya pengasuh di acara Hafiz Quran. Sebelumnya saya bikin juga Hafiz Indonesia di RCTI. Kemudian saya pindah ke Hafiz Quran di Trans 7. Di situ saya mendapati hal-hal yang mungkin dekat untuk saya ceritakan. Saya ceritakan mungkin kasus keluarganya si Fajar lah ya. Ini yang kemarin haji bersama saya. Fajar ini anak umur 11 tahun sekarang. Kena penyakit CV, tapi masih spasial sifatnya. Jadi ada gangguan di otak, gangguan di pendengaran, gangguan di mata, dan gangguan di fisik. Jadi kayak lumpuh gitu sampai sekarang. Ya, masih di kursi roda. Kedua orang tuanya saya wawancarai, saya tanya, kok bisa punya anak seperti ini, gimana ceritanya? Bapak ibunya itu bukanlah orang yang hafiz dan hafizah, hanya punya semangat ingin menjadikan rumah tangganya itu rumah tangga Qurani. Yang kedua, karena punya semangat maka timbullah rasa cinta kepada Al-Quran. Jadi kalau ingin punya anak cinta kepada Quran, mulai dari orang tuanya dulu. Jangan modalnya cuma mahar, setelah itu nggak dibaca lagi. Banyak nggak seperti itu? Ya, saya cerita dulu soal mahar sebelum ke Fajar. Salah satu peserta Hafiz Quran ada namanya Anissa dari Batam. Anissa ini umurnya saat itu mengikuti acara kita kira-kira 5,5 menjelang 6 tahun. Hafalannya baru saat itu sekitar 11 juz. Jadi kalau di sini rata-rata umurnya 30 tahun, Anissa 5 tahun 11 juz, di sini 30 tahun, berarti kira-kira nih 36 juz lah yang di sini.
kalau dikelipatkan gitu. Atau lebih sedikit kali, Anda lebih banyak, 36,5 lah kira-kira. Saya cerita seperti ini karena pernah ada menteri di bidang keilmuan di Indonesia mengunjungi sebuah pesantren. Dengan bangga Pak Kiai bilang begini, Pak Menteri, santri saya yang masih kecil ini alhamdulillah sudah 5 juz. Wah, hebat sekali. Nah, kalau yang sudah agak sedikit di atas 10 tahun ini udah 15 juz. Luar biasa. Nah, kalau yang itu sudah remaja sudah 30 juz. 30 juz. Jadi sisa berapa lagi yang harus dia selesaikan? Kalau menterinya kayak begini gimana? Sama lah, kalau orang tuanya tidak cinta kepada Quran, mana mungkin bisa punya anak cinta kepada Al-Quran. Nah, Anissa ini ketika sedang mengulang hafalannya di studio di belakang, sedang asik, tiba-tiba dia tinggalkan istirahat sambil jalan-jalan, dia murojaah mengulang hafalannya. Quran dipegang oleh adiknya yang masih balita itu. Alhamdulillah dirobek-robek. Robek-robek. Ketika datang si Anissa, waktunya dia tampil, enggak mau. Wah, ini kan live acara ini. Kenapa? Qurannya dirobekin sama adiknya. Ya udah ganti sama yang lain. Enggak mau. Wah, gawat nih. Sampai ibunya pun merayu, Mama ganti ya nak ya, yang covernya pink sesuai dengan selera kamu. Enggak mau. Akhirnya dengan derai air mata dia susun sendiri Quran yang sudah dirobek-robek berantakan itu, seperti menyusun puzzle. Ibunya tiba-tiba berhenti menawarkan Quran karena takjub melihat anaknya yang sedang merangkai Quran yang sobek-sobek. Kalau ibu-ibu gimana kira-kira? Quran sobek dikasih gitu. Saya yakin bisa karena ngeliat halamannya kan gitu. Tapi yang tengah yang nggak ada halaman ini bingung. Dia rangkai. Akhirnya setelah dilem dibantu oleh ibunya pakai selotip, maulah dia tampil. Saya tampil, saya tanya, kenapa dia nggak mau diganti Qurannya? Iya Ustaz, karena memang sejak dia balita, sejak bayi, kami dekatkan dengan Quran yang ini. Ibu-ibu, kalau bayi kan biasanya ada selimut busuknya yang dia nggak mau lepas ya. Ada bantal busuknya yang nggak mau dia lepas. Apa lagi? Saya juga punya rahasia sendiri, tapi saya tidak mungkin bongkar di sini. Tapi anak ini ternyata kemanapun dia pergi harus ada Quran ini. Dan Quran ini ternyata Quran mahar dari ayahnya kepada ibunya si Anissa, dan berjanji ketika menyerahkan mahar Quran ini betul-betul itu yang dibaca. Dan karena cinta betul kepada istrinya yang memang ingin mengqurankan anaknya, sehingga anaknya pun nggak bisa lepas dari maharnya itu. Siapa yang dulu maharnya dikasih Quran dan sekarang di mana Qurannya? Mungkin ngasihnya bercanda kali itu. Nggak boleh main-main. Tapi kemarin ada salah seorang kader kami, sebelum saya berangkat ke sini, saya nikahkan. Saya kaget juga saat itu. Kami kan punya program tahfidz Quran dan menulis Quran sampai khatam. Ternyata salah satu maharnya adalah setoran hafalan 3 juz, berikut menulis 3 juz sampai khatam. Asli keren banget. Jadi buat para jomblo nanti improvisasi. Kalau ingin membangun keluarga Qurani, dari awal komitmennya memang harus seperti itu. Kalau orang tuanya sendiri nggak cinta kepada Al-Quran, mana mungkin bisa membangun keluarga Al-Quran, atau apalagi keluarga Qurani. Nah, kembali kepada Fajar. Bapak ibunya ini sebetulnya bukan hafiz dan hafizah, dan nggak berencana menjadikan anaknya hafiz Quran, dan terlalu mustahil di dalam benaknya untuk bisa menjadikan anaknya hafiz Quran. Tapi apa yang dilakukan? Anaknya lahir 1,6 kilo, prematur, usia belum 7 bulan, 1,6 kilo. Kata dokter, kalaupun anak bapak ini nanti besar, itu pasti akan terganggu
pandangannya terganggu, pendengarannya, dan fisiknya terganggu. Karena memang otaknya sering kejang. Otaknya sering kejang. Kedua orang tuanya ikhlas dengan takdir Allah. Punya anak tidak normal menurut cara pandang dia. Yang dia tahu satu-satunya obat syifa yang sesungguhnya adalah Al-Quran. Lihat nih. Orang tua yang alumni geologi, nggak ngerti tafsir terlalu dalam, dia cuma yakin bahwa Al-Quran adalah syifa. Cuma itu saja. Jadi selama 1 bulan anaknya di rumah sakit, ketika ayah mengantar air susu dari ibunya untuk dikasih ke anaknya pagi hari dan sore hari, dibacakanlah setengah juz. Pagi setengah juz, kasih air susu, sore setengah juz. Baru nitip sama susternya. Saya lebih baik cerita ya ketimbang teori-teorinya ya. Titip Walkman kepada suster, tolong dekatkan ini, ditabung anak saya ya, supaya dia bisa mendengar Quran 24 jam. Tapi nanti kalau dia datang, dia sendiri yang bacakan di telinga anaknya. Nah itu tuh. Jadi membangun keluarga Quran ini memang harus dari kedua orang tuanya dulu. Dibacakanlah selama 1 bulan. Jadi 1 bulan 1 juz sama dengan ya 30 juz. Khatamlah dia, diperdengarkan itu. Pulang ke rumah. Bagaimana dia membangun keluarga ini? Ya, Fajar ini saya ceritakan kemarin haji sama saya. Umurnya baru 11 tahun, tapi menghajikan kedua orang tuanya. Tapi menghajikan juga kedua orang pengasuhnya. Dan dijamin oleh seorang syekh di depan saya ingin kasih hadiah buat dia $200 setiap bulan selama 1 tahun. Banyak pemberiannya. Ini anak mendatangkan rezeki. Ini yang saya katakan tadi, ibu-ibu mencari rezeki buat ibu-ibu tuh nggak harus keluar rumah. Didik anakmu dengan Quran. Hanya dalam tempo 10 tahun saja, ibu yang sabar menjaga anaknya yang menurut orang tidak punya masa depan, jalan mesti dipapa. Saya melihat waktu disikat gigiin juga susah buka giginya, cebok-cebokin anaknya. Cuma itu yang dikerjakan, nggak sempat bekerja keluar rumah. Sekarang saya mau tanya, umur berapa kira-kira anak ibu-ibu ini bisa menghajikan kedua orang tuanya dan kedua orang saudara kandungnya? Tamat SMA sudah? Belum. Tamat kuliah fakultas ekonomi sudah bisa? Apalagi jurusan ekonomi lemah, susah. Saya tidak tahu kalau di Universitas Ahmad Dahlan ini jurusan ekonomi apa gitu. Bahkan yang sudah kerja sampai sudah tua pun belum bisa menghajikan kedua orang tuanya. Saya pribadi ketika menemani dia itu ke Mekah kemarin mendapatkan banyak sekali keberkahan. Berjumpa dengan Imam Masjidil Haram, bisa sholat di tempat muazin Masjidil Haram tuh gara-gara anak ini, gara-gara Quran yang ada di bawahnya. Sampai dari hotel menuju Masjidil Haram, yang nyetirin mobil kita ini, saya dengan si Fajar ini nangis. Yang nyetirin mobil ini, dia seorang imam dan khatib di Mekah, nangis. Kenapa? Setiap kali jalan kita menuju Masjidil Haram di musim haji yang sangat padat, mustahil bisa tembus. Tapi setiap kita mau masuk, tiba-tiba dibuka aja itu pintu, tiba-tiba dibuka jalan sampai tepat waktu. Ini nih cerita. Saya kembali. Orang tuanya tuh nggak pernah bercita-cita menjadikan anaknya hafiz Quran, karena kata dokter prediksinya kalaupun besar ini anak bermasalah. Jadi apa yang Bapak lakukan? Saya tanya. Saya cuma menjaga pandangan dan pendengaran anak saya dari kemungkaran, Ustaz. Itu saya ciptakan dari keluarga. Jadi dia menciptakan lingkungan. Oke. Jadi orang tuanya ini baca Quran di samping anaknya sambil niat untuk menyembuhkan anaknya. Itu saja. Menciptakan lingkungan. Pegang kata kuncinya, menciptakan lingkungan Quran di dalam rumahnya. Dan diperdengarkan Quran selama 24 jam di rumah itu dan di samping anaknya itu. Waktu masih ngontrak, ya karena kan dosen identik dengan kontraktor, artinya rumahnya ngontrak dulu.
karena keilmuan di Indonesia ini kurang mendapatkan tempat. Persoalannya adalah ketika pindah ke rumah mertua. Pindah ke rumah mertua, di rumah mertua ada TV, sementara waktu ngontrak mereka berdua komit tidak mau ada TV di rumah. Supaya pandangan anak, pendengaran anak terjaga dari kemungkaran. Pindahlah ke rumah mertua. Di rumah mertua ada TV. Karena bukan tuan rumah susah dong. Akhirnya nggak apa-apa anak nonton terpaksa karena nggak bisa matikan TV dan ini wilayah mertua. Tapi murotal di kamar harus tetap menyala. Ada yang ajaib. Kalau murotal nyala, TV mati, anak gak bermasalah. Tetapi ketika anak nonton TV, murotal berhenti, dia nangis. Murotalnya habis, nyalain lagi. Alhamdulillah. Sudah sampai ke tingkat itu. Umur 4,5 tahun, ibunya mendatangkan seorang hafizah untuk membimbing anaknya mengajarkan hafal Quran. Hanya dalam tempo 6 bulan, seorang hafizah bilang, ibu, anak ibu sebetulnya sudah menjadi hafiz sebelum saya mengajar anak ibu ini. Orang tuanya nggak tahu kalau anaknya sudah menjadi hafiz Quran. Jadi kata kuncinya adalah membangun lingkungan itu dan menutup anak, pendengaran anak dan pandangan anak dari berbagai macam bentuk kemungkaran. Orang tuanya bukan hafiz Quran dan anak ini anak terhitung mustahil bisa menghafal Quran. Tapi ada lagi keajaiban, kalau anak-anak sering diperdengarkan Quran dan rumah tangga sering diperdengarkan Quran. Satu, Fajar ini pernah dibawa ke rumah sakit. Ketika dicek ketegangan otaknya itu sampai angka harusnya dikena epilepsi. Tapi alhamdulillah, qadarullah, gelombang suara Quran yang diperdengarkan itu membuat anak ini nggak kena epilepsi. Hati-hati ya. Sekarang ini kan ada aplikasi baru narkoba. Ya mungkin 5 tahun yang akan datang, narkoba ke depan ini nggak perlu pakai bubuk lagi, nggak perlu. Cukup dengan download aplikasi baru. Ini ada seorang ibu di Jakarta, ibu muda, ingin ngecek aplikasi iDose namanya, di download. Kemudian dia buka. Hanya dengan $10, anak-anak tinggal memilih heroin, ekstasi, sabu-sabu, marijuana. Bahkan pilihannya bukan cuma itu. Mau free sex dengan siapa, ini tinggal pilih. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak mau coba-coba. Ketika anak-anak itu masuk ke ruangan dan dikondisikan, saat Anda menggunakan aplikasi itu, matikan lampu di kamar, tidur yang rileks, kalau perlu jauh dari suara-suara, lalu dengarkan. Aplikasi itu lewat suara membuat otak itu fly. Ibu itu pakai dan betul-betul tidurnya dalam sekali. Bangun rasanya segar. Bangun pagi. Siangnya sakau, pusing, mual-mual, seperti ingin dengarkan aplikasi itu lagi. Itu saya jelaskan kepada ibu-ibu bahwa aplikasi iDose yang baru itu adalah bentuk konkret kekinian daripada Al-Khannas alladzi yuwaswis fi sudurin nas. Obat anak-anak kita. Sebetulnya di tengah kita ini ada gelombang suara. Pernah lihat nggak pengusir tikus yang alatnya dicolokkan ke listrik? Kalau tikus dengar itu, suaranya begitu kencang di telinga dia sehingga tikus lari. Tetapi kita di rumah tidak mendengarnya. Nah, di sekeliling kita ini banyak gelombang-gelombang suara yang dipancarkan oleh setan dan iblis, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Itu yang sebetulnya bisa merasuk otak lewat kinerja yang disebut dengan khannas alladzi yuwaswis fi sudurin nas minal jinnati. Tapi dengan membacakan Quran itu robek semuanya, itu kalah semuanya dengan energi Al-Quran ini.
Kemarin saya baru pulang dari Maroko, konferensi Tadabbur Quran Internasional yang kedua. Ada sebuah penelitian yang menarik. Kampung-kampung di mana di situ banyak TPA-nya, banyak halaqat tahfidzil Quran, biasanya tentram. Kampung itu aman. Makanya zaman Indonesia dulu, setiap maghrib orang-orangnya pada baca Quran di rumah masing-masing, itu tentram. Ekonominya bagus. Setelah maghrib itu TV semuanya, baru banyak masalah. Ini seperti yang dijanjikan oleh Allah lewat lisan Rasulnya SAW, bahwa ketika ada Quran dibaca, dipelajari, apalagi di rumah-rumah, maka apa hadisnya? Haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzukira fiman indahu. Jika di satu rumah di antara rumah-rumah Allah itu dibacakan Al-Quran, lalu mereka saling mempelajarinya, maka mereka akan yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, turunlah kepada rumah ini, kepada masjid ini, kepada TPA ini, kepada TPQ ini, malaikat-malaikat pembawa ketenangan. Ya, rumah yang sering dibacakan Quran itu turun ketenangan. Salah satu kader saya nih punya anak 6. Yang nomor 1 belum masuk SD. Punya anak berapa? 6. Nomor 1 belum masuk SD. Bisa dibayangkan? Tidak pakai pembantu. Gimana rasanya coba? Bapak-bapak sih nggak tahu ya. Bagaimana susahnya? Ini kejadian. Ketika istrinya pusing, yang satu pup, satu main air, satu lapar, satu minta pakai baju, pusing. Kata suaminya, ini bagus sekali. Coba kita bacakan Quran anak kita ya, sebelum dia tidur dan pada saat dia tidur, sebelum dia bangun dan setelah dia bangun. Alhamdulillah itu anak-anak jadi gampang diatur dan rumah itu tenang. Ya, rumah itu tenang. Dan rahmat Allah itu akan turun di rumah itu. Ya. Dan malaikat-malaikat rahmat itu akan masuk ke rumah itu. Dan orang-orang berada di rumah itu sudah disebut namanya oleh Allah di kalangan malaikat-malaikat terdekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara keutamaan keluarga Quran. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Tanpa terasa sudah berbicara berapa jam? 40 menit. Saya kira cukup ya. Sisanya tinggal tanya jawab. Hadanallah wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan kita semua dijadikan keluarga Qurani. Amin. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Nasir atas tausiahnya. Ada banyak hal yang bisa kita catat terkait dengan harus dimulai dari orang tua untuk mencintai Al-Quran, menciptakan lingkungan yang Qurani, dan menjauhkan anak-anak dengan menutup pandangan dan pendengaran dari kemungkaran. Masih ada sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Kita akan beri 2 penanya dari jamaah laki-laki dan 2 penanya dari putri. Ibu 1, yang putra, ya, masnya, Mas Murjianto. Ya, kita mulai dari ibu. Oh, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju Bu, sini. Maju saja. Gak ada wireless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendy dari Balikpapan, dan yang menanyakan dengan kita tadi malam beberapa Al-Quran di dalam depan rumah kita, kemudian yang sekarang sedang dibahas itu adalah UDIZ. Yang saya tanyakan, apakah UDIZ atau kita membacakan satu juz per hari itu sesuai dengan Rasul? Kita sudah berbeda karena dari yang kan tidak ada Rasul. Karena kalau orang membaca Al-Quran itu mengerti artinya, sedangkan kita hanya satu juz per hari tidak tahu artinya. Lebih baik tidak usah dibatasi satu juz per hari, tapi kita mengerti dengan artinya, berusaha memahami, membaca dulu pengawalannya, dan juga mengajarkannya. Kemudian yang saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Mujanto maju dulu. Ya, sambil dia maju, saya jawab dulu lah ya. Ini soal odoj ya, one day one juz. Memang tidak ada hadisnya kalau pakai odoj. Bahwa sahabat Nabi banyak yang baca Quran satu hari satu juz, itu ada. Jadi tidak beda, tidak salah. Ya, ini yang saya tahu. Justru dengan adanya target one day one juz, kita menjadi termotivasi. Kalaupun ada sedikit-sedikit kesalahan, ya karena terlalu terburu-buru, akhirnya kemudian juga lupa membaca artinya, nggak apa-apa lah di tahap awal ini. Nggak mungkin semuanya harus mendadak tiba-tiba cepat bisa menguasainya. Tapi ditakdirkan bisa membaca satu juz satu hari, itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma memang Quran itu diturunkan sebetulnya bukan cuma untuk dibaca. Yang penting adalah dihayati dulu, baru kemudian diamalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Ayat ini intinya, bacalah Quran dengan penuh perenungan dan penghayatan supaya kamu bisa merasakan bahwa Quran itu betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Quran dibacakan saja, ya, dibacakan saja walaupun kita belum paham, itu efeknya besar. Ini bukti di keluarga saya. Ada seorang nenek sudah pikun. Ini maaf, ini mungkin karena dulu waktu mudanya cerewet, menyebalkan, sampai tua seperti itu. Dititipkanlah kepada keluarga kami. Yang namanya orang tua tidak bisa dinasehatin, susah. Akhirnya kita korbankan satu gadget hanya untuk memperdengarkan murotal saja di kamarnya 24 jam. Alhamdulillah tentram, tenang, sehat-sehat saja. Wallah. Tiba-tiba ada keluarganya yang sayang sama dia. Ya kebetulan dia nggak punya keturunan, suaminya udah nggak ada, warisannya banyak pula. Ini satu cerita, dipindahkanlah. Baru pindah rumah, karena tidak diperdengarkan Quran, pup diranjang, pipis diranjang, kambuh lagi masalahnya. Nah, padahal Quran yang kita perdengarkan kepada dia tidak paham. Sama dengan orang yang membacakan ayat kursi, dia sendiri belum terlalu paham. Itu kalau dibacakan di ruangan, itu setan itu lari. Ya, cuma memang belum sampai pada tujuannya kalau hanya dibaca satu juz satu hari. Harusnya minimal ditadaburi minimal satu ayat satu hari, ya. Terus kalau bagi-bagi sodakoh ayat, ini juga saya nggak tahu ini sistem di dalam. Ada yang hari ini nggak sempet, oke deh kalau gitu ini saya yang akan tuntaskan bacaan kamu.
Itu juga bukan sesuatu yang beda. Bukan sesuatu yang beda. Ya, ini soal sistem di dalam aja. Soal sistem di dalam. Dan saya berharap saudara-saudara saya di Odoce tambah semangat. Bacalah Quran 1 juz 1 hari. Terima kasih. Ya, silakan Mas. Yang akhwat kalau dia mau nanya ke depannya, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya seorang pelajar di SMA. Kemudian yang menjadi permasalahan sekarang, terutama saya di SMA Muhammadiyah. Kan biasanya menjelang sholat zuhur itu kita biasakan anak untuk baca Al-Quran. Tetapi masalahnya anak SMA itu kami yang bermain Berisik. dan sebagainya. Ya. Kita sudah kondisikan sebelum masuk jam 7 kita membaca Al-Quran, kemudian guru juga membaca Al-Quran, kemudian pada waktu di jam-jam kedua kalau di Muhammadiyah itu ada 7 jam. Ya. Kita beri pengertian bahwasanya ini dan itu, tetapi permasalahannya mereka tidak serius-seriuskan. Ya. Itu mungkin solusi untuk hal kondisi yang seperti itu mungkin. Baik. Pengalaman saya, ya, ini terkait dengan masalah metodologi gurunya. Saya punya materi The Secret of Luqman. Waktu saya bicara The Secret of Luqman itu anak SMA melotot, wah ini seru nih. Karena kalau bilang ayo ngaji gitu, mereka sudah terlalu lama bosan dengan bahasa itu. Belum lagi di rumahnya punya orang tua bisu pula. Orang tua bisu itu maksud saya begini, cuma punya 8 kata di rumah. Mandi, makan, tidur, bangun, sekolah, belajar, kerjakan PR. Kamu tuh banyak orang tua yang seperti itu. Itu kata yang paling dibenci oleh anak. Kalau guru pakai itu lagi di sekolah, dia memilih untuk berisik. Saya masuk, bagaimana kalau saya ceritakan tentang The Secret of Luqman? Wah, ini seperti teori Da Vinci ini. Ini seru nih. Gitu. Ya, untuk remaja kita memang harus kreatif. Yang kedua, persiapan materinya mesti bagus. Paling tidak, anak-anak kan sekarang di dunia gadget nih. Maka jangan sampai kalah. Bagaimana menampilkan gambar-gambar yang bagus tentang Quran kepada mereka. Kalaupun tidak ada gambar, bawa visualisasi apa atau cerita tentang mukjizat. Anak-anak itu kan cenderung kalau dikisahkan tentang mukjizat Quran itu langsung, oh dia suka. Apalagi hal-hal yang bersifat heroik. Baik, hari ini Pak Guru akan membahas tentang bab atau surat spider di dalam Al-Quran. Apa pula surat spider ini? Surat apa? Al-Ankabut. Nah gitu. Perlu kreativitas seperti itu ya, menyampaikan kisah, apalagi kalau kisah Luqman itu luar biasa. Satu ayat saja Bapak Ibu guru mengajar lewat pendekatan satu ayat dalam Luqman misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo nak sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suara saya jelek, tapi ya berusaha dibagus-baguskan lah. Kalau mengajar kepada anak-anak, ayo kamu baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Harus disentuh juga jiwanya. Ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin
fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Ini sebetulnya kalau kita tadabbur ya, ini dahsyat. Bagaimana menjadikan fenomena jagat raya secara astronomis itu kita jadikan sebagai media menghujamkan nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa anak. Wahai anakku, ya bunayya, andai ada satu biji yang kecilnya seperti atom, atom itu berada di dalam batu, kelihatan enggak? Tidak, Pak Guru. Atau melayang-layang di angkasa raya sana, atom aja nggak bisa kelihatan, apalagi melayang-layang pula di jagat raya sana. Atau dia berada di dalam perut bumi, anakku, andai perbuatanmu sekecil itu dan tersembunyi seperti itu, ya'ti bihallah, Allah pasti akan mendatangkan balasannya kepadamu, wahai anakku. Baru ingatkan dia tentang Allah. Itu anak-anak nanti malah bukannya cuma diam, bahkan dia menangis. Dia akan tersentuh. Saya praktekkan di SMP Muhammad, di SD Muhammadiyah materi saya itu, karena anak saya di SD Muhammadiyah Rawamangun. Saya ceritakan itu sambil siap kasih videonya. Itu anak-anak kelas 5 SD nonton TV sambil nangis. Itu pintar-pintarnya guru mengambil hati anak. Dan tapi ingat, memang doakan anakmu. Kamu ingin mengajarkan Quran kepada anak-anak supaya terhujam itu, sebelum masuk doakan anakmu. Dan kalau perlu para guru, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, yang mengajarkan Quran itu bukan guru Quran, bukan. Saya nih membuat nama lembaga Ar-Rahman, ceritanya begini, supaya jangan merasa sayalah yang mengajarkan Quran, bukan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Jadi gurunya harus berdoa, Allahumma arham abna'ana bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah murid-murid kami. Kalau ada yang nakal, ada gembongnya satu, sholat hajat, sholatlah buat dia. Di dalam sujud kau doakan, sebut namanya, Allahumma arham Muhammad bil Qur'an. Nanti diafragma atau gelombang suara kita itu akan menyentuh ke hati dia. Nah, ini kadang-kadang guru juga lupa. Dia pikir dia yang mengajarinya. Fasbir wala takun am indahumul ghaib wa hum yaktubun, fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti idh nada wa huwa maghmum laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa maghmum. Ingat gak ceritanya Yunus Ibnu Matta? Banyak guru-guru seperti Nabi Yunus, gak sabar. Diajak ke Quran gak mau, dinasihati gak mau, ya mau gue tak tinggalkan kamu sono. Dia pikir gurunya selamat, gak taunya gurunya yang dilempar ke laut. Ingat cerita Yunus, wa zannun idh dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdiru alaihi. Ketika gurunya marah, karena gurunya bisa marah, kamu bandel. Ketika kita guru mencap dia bandel, itu dia langsung jadi anak bandel sekalian. Ya. Saya pelajari anak saya pulang marah-marah sama gurunya. Karena saya biasa terbuka, dan saya minta anak menceritakan soal gurunya. Guru, apa yang ini menyebalkan itu satunya gitu. Jadi nggak melulu salah anak sebetulnya di sini. Nggak melulu soal salah anak. Banyak saya temukan soal-soal di sekolah Muhammadiyah ini, karena di Muhammadiyah ngomongin apa-apa lah ya. Soal bahasa Arabnya salah, soal tajwidnya salah, soal itu. Saya mau salahkan semua, saya di majelis tarjid dan tajdid gitu kan. Sampai kadang-kadang istri saya nanya, kenapa sih harus di Muhammadiyah? Dia tenang, di situ ada
ada Islam. Sambil senantiasa evaluasi diri. Ya. Alhamdulillah, sangat menarik dan mendalam apa yang kita dengarkan dari Bapak Ustaz Dr. Nasir. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah beberapa catatan agar kita mampu membangun keluarga Al-Quran ini terus berupaya untuk menghadapi Al-Quran sehingga kita mendapatkan yang pertama, berupaya terus membangun kreativitas untuk mengenalkan Al-Quran kepada generasi ini, dan jangan lupa untuk membawakan mereka dan Al-Quran. Kalau kita akhiri kita pada Saya closing statement sebelum ditutup. Ya, saya khawatir pulang dari sini, mana anakku mana? Ayo kamu masuk tahfidz Quran. Atau pulang tiba-tiba marah gitu kan? Kamu yang dihafal juz amma terus. Jangan. Ya, ajarkan anak-anak kita itu menikmati hidup bersama Al-Quran. Saya mau kasih data. Data ini penting. 90% alumni pesantren tahfidz Quran hilang hafalan. 90% lebih bahkan alumni pesantren tahfidz Quran hilang hafalan. Berapa banyak di antara kita yang dulunya hafal juz amma sekarang hilang? Kenapa? Karena tidak diajarkan menikmati hidup bersama Al-Quran. Ketika saya ajarkan itu kepada anak saya terbuka kepada anak saya. Anak saya yang SMP protes, "Bi, maaf nih Bi." Iya, kenapa? Waktu Abi suruh aku hafal-hafal, sebetulnya aku tertekan. Saya senang dia mau bicara. Oh ya? Tapi setelah Abi cerita, banyak cerita yang tentang hari kiamat di dalam Al-Quran, Abi banyak cerita tentang tadabbur, aku berjanji pokoknya aku harus jadi hafiz Quran. Alhamdulillah. Terus anak yang terakhir yang paling bontot di sekolah Muhammadiyah pulang, Bi, tadi ada cerita lucu deh. Cerita lucu di sekolah. Apa ceritanya? Aku kan dapat tugas sama teman-teman di sekolah ini menghafalkan surat Al-Mutaffifin. Masa ada temanku yang begini? Susah banget sih. Terus aku bilang sama dia, masa menghafal Quran stres? Kan salah ya, masa menghafal Quran stres? Menarik juga nih ceritanya. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih terserah Allah aja. Maksudnya gimana nih? Ya tugas kita kan cuma menghafal. Kalau dikasih hafal alhamdulillah, nggak dikasih hafal juga nanti dikasih. Oh bagus. Karena memang terus terang saya sendiri nggak memaksakan dia untuk itu. Enggak. Saya minta dia menikmati, dan kita orang tuanya yang harus banyak berkomunikasi. Saya tanya, bapak-bapak di sini, siapa yang jarang ditelepon sama anaknya sekedar untuk cerita kisah di sekolah? Banyak kan? Anaknya malas telepon bapaknya. Bahkan kalau pulang, anak juga nggak pernah cerita. Paling kalau, Pak, apa? Bayaran. Itu berarti bapaknya sukses jadi ATM. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.